Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Apa kabarnya hari ini, Bu Siti? Waalaikumsalam, baik Bu Rima, Iya, alhamdulillah. terima kasih Bu Siti hari ini sudah menyempatkan waktunya. Apakah Bu Siti tahu nih kita hari ini ngobrol akan diskusi mengenai apa? Hari ini kita akan mengenai persiapan pembelajaran. Iya betul ya. Jadi di sini saya akan sedikit diskusi dengan Bu Siti. Kita ngobrol-ngobrol nih. Sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana persiapan di kelas Bu Siti sebelum nanti saya akan melaksanakan observasi di kelas Bu Siti. Nah, bisa kita mulai ya Bu? Ya, mangga Bu Rima. Oke. Nih untuk nanti pelaksanaan observasi, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu apa sih? Tujuan pelajaran yang akan saya capai saat pembelajaran yaitu menghitung maju mundur bilangan 1 sampai 20. Selanjutnya melengkapi bilangan yang hilang dalam urutan 1 sampai 20, dan satu lagi mengurutkan lambang bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Iya, jadi tujuan pembelajarannya ada 3 ya Bu ya? Oke, selanjutnya nih area pengembangan mana nih yang akan Ibu capai gitu ya? Yang akan saya capai yaitu dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Sosial emosional ya Bu ya? Iya. Bisa Ibu jelaskan itu kompetensi sosial emosionalnya seperti apa? Yang saya pakai itu mengintegrasikan 3 kompetensi, yaitu kesadaran diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi yang Ibu akan integrasikan itu 3 kompetensinya. Nah, selain itu adakah aspek yang akan Ibu kembangkan? Mungkin saya di sini akan membentuk kelompok berdasarkan survei kebutuhan murid yang sudah saya analisis, dan di sini murid itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuan kompetensinya. Jadi pengelompokan murid gitu ya Bu? Iya, betul. Nah, pengelompokan muridnya seperti apa nih Bu? Berarti berdiferensiasi gitu? Iya, betul. Oh, oke. Diferensiasinya gimana nih Bu? Kalau untuk konten saya memakai LKPD. Nanti anak itu dan kelompok itu akan dibagikan LKPD sesuai dengan kemampuannya. Dan untuk proses saya juga akan adanya diskusi sehingga anak itu mandiri. Jadi ada diferensiasi produknya, prosesnya juga gitu ya Bu ya. Betul. Wah, sudah cukup baik ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mengintegrasikan KSE-nya, terus kemudian berdiferensiasinya. Nah, adakah Ibu memikirkan produk nih Bu yang bisa digali dari murid tersebut? Mungkin di sini untuk produk saya akan menggunakan 1 LKPD saja. Oh gitu, jadi hanya menggunakan 1 LKPD saja. Iya. Oke, selain itu nih Bu, adakah produk lain gitu yang kira-kira bisa Ibu gali gitu dari siswa gitu? Mungkin di sini saya akan menyusun desain pembelajaran berkelompok, memungkinkan untuk membuat mini poster bilangan. Dan membuat mini book bilangan. Mini poster dan mini book bilangan. Wah, ternyata tadi kan Bu Siti 1 produk, terus di planning kembali gitu ya mengenai diferensiasi produknya gitu ya, dan Bu Siti sudah memikirkannya gitu ya. Oke, baik ya Bu ya, saya catat ini. Kemudian strategi apa nih yang akan Ibu laksanakan di pembelajaran nanti? Strategi sini saya menggunakan pembelajaran game based learning dan project based learning. Project based dan games based learning. Gimana tuh Bu project dan game based learningnya? Di sini saya akan menggunakan infocus nih, jadi biar anak itu fokus ya, karena kelas 1 itu dia lebih senang ke visual kan kadang, terus dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari dengan mengurutkan bilangan 1 sampai 20 sehingga siswa itu dapat memanfaatkan setelah mempelajari materi tersebut. Kemudian gimana nih Bu mengenai penilaiannya? Ibu akan menggunakan asesmen apa gitu penilaiannya? Untuk penilaian saya melaksanakan mulai dari awal nih pembelajaran anak, kita dilihat dari
siswanya dari kan akan dibuat permainan tuh. Nah, sehingga di situ kita akan terlihat nih anak itu aktif tidaknya. Lalu nanti di akhir pembelajaran tidak lupa saya juga akan ada refleksi. Oh, oke. Jadi dinilai penilaiannya itu dari awal proses pembelajaran sampai akhir gitu ya Bu ya. Nah mungkin penilaian secara khususnya di Bu, asesmennya apakah Ibu akan menggunakan sumatif, formatif atau gimana gitu? Ya, saya akan menggunakan asesmen formatif dulu nih ya. Ada berarti formatifnya ada ya Bu ya. Ya, di sini anak itu akan adanya observasi, ya wawancara, tapi wawancaranya itu yang sederhana ya, karena kita anak kelas 1. Lalu adanya jurnal. Ya, serta ada asesmen sumatif juga Bu Rima ya. Jadi asesmen sumatifnya gimana nih Bu? Saya menggunakan tes tertulis. Ada tulisnya. Iya. Hanya tulis atau yang lain? Akan ditambahkan produk juga ya. Oke. Wah luar biasa ya Bu ya. Tadi Ibu sudah merencanakan dari awal seperti apa gitu ya Bu ya. Nah adakah hal lain yang akan Ibu sampaikan? Kalau dari saya sih sudah cukup jelas ya. Tujuannya sudah saya catat. Tadi area pengembangannya juga, strateginya gitu. Ada lagi tidak? Tidak ada kayaknya. Oke cukup ya Bu ya. Iya betul. Oke baik. Saya akan bacakan lagi ya Bu ya. Oke. Jadi Bu Siti, tujuan pembelajaran yang akan dicapainya nanti itu yang pertama menghitung dan mundur bilangan 1 sampai 20, melengkapi bilangan yang hilang dalam urutan 1 sampai 20, mengurutkan lambang bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya Bu ya. Apakah ada plan lain nih Bu? Misalnya jika ada hal yang tidak terduga nih, misalnya saat pembelajaran di kelas tiba-tiba mati lampu gitu ya. Nah, Ibu kan tadi menggunakan infokus nih. Betul. Kalau misalnya terjadi mati lampu, Ibu kira-kira sudah memplanning atau merencanakan hal lain gitu? Alhamdulillah sudah Bu Rima. Ya, saya di sini menyiapkan print out nih dari gambar bilangan 1 sampai 20 dan di sini ada media konkretnya sehingga saya bisa membagikan kepada murid saya. Oke, bisa saya lihat ya Bu ya? Mangga Bu Rima. Oh ini ya print outnya, berarti nanti tayangan yang diinfokus Ibu print outkan ke anak-anak. Iya betul. Gitu ya. Jadi anak-anak bisa baca. Oke, wah jelas ya Bu ya di sini berwarna gitu ya. Anak kelas 1 kan senang harus menarik, betul. Oke keren. Wah hebat Bu, ternyata Ibu sudah merencanakan nih, memplanningkan kira-kira nanti mau seperti apa kalau misalnya ada hal-hal tidak terduga gitu ya Bu ya. Oke, baik ya Bu ya. Melihat perencanaan dan persiapan yang sudah Ibu buat nih, saya udah catat nih. Tadi saya jadinya nggak sabar nih pengen lihat gitu ya. Nah silahkan, ini ada lembar observasi. Nanti Ibu tanda tangani di sini ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ini praobservasinya sudah. Oke, berarti nanti saya tinggal melihat nih ke kelas Ibu kegiatan pembelajaran di kelas 1A. Iya betul. Terima kasih ya Bu ya. Iya sama-sama Bu Rima atas diskusi kita hari ini. Iya sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ya. Temannya yang tidak masuk kita doakan ya, semoga temannya masuk hari besok, yang sakit segera sembuh. Yuk sebelum belajar, apa yang biasa anak-anak lakukan? Siapa yang mau memimpin doa? Boleh kata yang teman. Hati-hati. Suaranya yang keras. Duduk siap. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, hari ini anak-anak akan belajar mengurutkan bilangan 1 sampai 20. Ya. Hari ini kita akan mengurutkan bilangan 1 sampai 20. Nah, sekarang hari apa sekarang? Selasa. Ya, hari Selasa. Tanggal 10 bulan September. Hurufnya apa aja? Tahun berapa? 24. Nah, bagaimana perasaan anak hari ini? Iya, senang. Kalau senang, coba wajahnya, duduknya yang tegak, wajahnya coba bagaimana wajah senang? Iya. Tepuk semangat. Semangat lagi. Kelas 1 suaranya oke. Ya. Kita mulai ya. Perasaan anak-anak sudah senang. Nah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan boleh duduk. Sudah duduk kembali? Ya. Nah, anak-anak, tadi kita akan belajar menghitung maju dan mundur dari angka 1 sampai angka 20. Nah, hari ini kita akan belajar menghitung maju dan mundur sampai dengan 20. Nah, sebelum mulai belajar kita
kita sepakati. Nih, di sini ada literasi digital ya. Coba yang duduknya tidak menghadap ke sini, hadapnya ke sini teh. Iya. Betul, Agatha. Replika Mama Nabiza duduknya di depan. Bisa? Oh. Dan balik ke sini lagi. Kita akan literasi digital ya. Nih, lihat nih Ibu punya cerita. Kedengaran? Jelas? Lihat. Hei, baru sampai ya? Kerjanya mulai dari belakang sana tuh. Akhirnya aku doang. Aku udah lapar dan haus banget. Iya, sama. Kita semua juga udah lapar dan haus. Mana udah ngantri lama lagi? Udahlah, kamu diam saja. Udah kan, kasih aja dia duluan, nggak usah ribut-ribut lagi. Ya nggak bisa gitu dong. Kamu tuh ya udah nyerobot antrian nggak malu lagi. Kita semua udah ngantri nih. Kamu juga mesti ngantri. Bu, aku mau pesan nasi goreng dan teh botol ya. Bu, anak ini baru nyampe dan nyerobot antrian. Jangan dilayani Bu. Kasihan kita yang udah capek-capek ngantri. Hai teman kece, nama aku Alana dari Jakarta. Nah, barusan anak-anak sudah literasi digital ya. Nah, coba nih, apa yang sudah kegiatan cerita, apa sih yang tadi anak-anak lihat? Tentang apa? Ayo, tentang apa? Siapa? Apa? Tentang mengantri. Lalu, apa pesan dari cerita tersebut? Ayo, siapa yang akan menjawab pesan cerita tersebut? Oh, ada yang menerobos. Lalu apa lagi? Apa? Oh, jadi kalau ada teman yang menerobos itu harus dikasih tahu, maksudnya jangan menerobos. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Tanya apa? Harus antri. Harus antri. Saat mengantri, anak-anak bisa melakukan apa saja? Bisa melatih apa kalau mengantri itu? Sabar. Iya, jadi mengantri itu untuk melatih kesabaran. Apakah anak-anak suka mengantri? Suka, ya. Nah, sekarang nih, anak-anak tadi suka mengantri nih. Yang pertama belajar antri saat membeli barang. Lalu mengatur buku dengan benar. Nih, buku juga. Suka menyusun buku? Suka. Ya, di rumah suka menyusun buku? Itu manfaat setelah anak-anak belajar mengurutkan. Coba nih, siapa yang suka antri membeli makanan? Suka jajan? Suka, ya. Nah, mari sekarang kita bermain. Mau bermain? Mau. Oke, nanti Ibu akan bagikan angkanya ya. Nanti tolong anak-anak perhatikan angkanya. Ini aku punya angka berapa? Silakan angkanya kasih seorang satu oleh temannya. Ibu minta tolong dibantu ke temannya, dibagikan ya. Seorang pegang satu angka. Mau angka berapa saja boleh. Ibu pasti akan menempel angka pertama. Nih, angka berapa? 1. Silakan angka selanjutnya ke depan yang memiliki itu 2, 3. Maju. 2. Ayo, cepat-cepat. Ayo, cepat-cepat. Siapa selanjutnya? 4. Nih. 4 maju. Ayo, tempel. Ayo, sok tempel. Cepat. Ibu, ada yang belum bagian itu di situ. Siapa? Oh, kelebihan boleh nanti sama temannya aja dibantu nempel, boleh sama siapa. Ayo cepat. Siapa lagi? Lihat ke depan. Iya boleh. Siapa lagi? Ayo. Fokus lihat depan. Angka berapa lagi sekarang? Cari siapa? Ayo. Selanjutnya siapa lagi?
hasil Ibu analisis anak-anak belajarnya ini disebut dengan belajar kelompok ya. Jadi duduknya ini sudah berkelompok. Ya, jadi anak-anak kelas 1 udah tahu, oh aku udah belajar berkelompok nih. Nah, berkelompok ini seperti ini ya. Nah, selanjutnya nih. Nanti kita akan presentasi ya. Presentasi itu apa? Ibu presentasi itu apa? Nanti anak-anak setelah belajar berkelompok akan Ibu berikan latihan. Nanti presentasi itu perwakilan dari setiap kelompok anak-anak kelas 1 maju ke depan ya. Boleh nanti mau oleh siapa yang ke depannya? Ada alat tulisnya? Ya, silakan siapa alat tulisnya? Pensil penghapus disiapkan. Diberi mama. Silakan kerjakan sebisanya dulu. Ada yang tulis nama dulu. Lalu lihat angkanya. Ada yang gambar ya. Kalau yang gambar harus dibagaimana? Ya, dibaca. Tulis sebisanya. Duduk siap. Ya, dipilih ya. Yang ke depan kelompok Kaila. Silakan kelompok Kaila ke depan. Yuk, Kaila coba dibacakan satu aja. Nah, di sini. Nabila mendapatkan nomor antrian 12. Fahri mendapatkan nomor antrian 7 dan Rani mendapatkan nomor antrian 20. Siapa yang akan terpanggil lebih dulu? Fahri 7. 2. Siapakah yang Selanjutnya Dimas Oktorani. Belajar apa Dimas? Siapa yang sama dengan Dimas? Ada yang sama dengan Dimas? Oke, perhatikan ya. Dimas mau menerangkan nih yang dibuat Dimas apa? Tentang apa? Apa itu? angka Ya, menulis angka berapa? 1 sampai 20? 20. Ya. Dimas disuruh apa sih di sini? Di soal ini disuruh apa? Mengurutkan angka nih. Dimas bisa mengurutkan angka di gambar kereta api nih, karena angka di sini ada yang angkanya hilang ya. So, sekarang urutkan sama Dimas. Ada angka berapa aja yang hilangnya? 2, 5, 10, ya. Ya, yang lain samakan, yang keras suaranya. Ya, yang keras. Ya, terus 18. Ya. Sama dengan teman kelompok lainnya. Nah, ya, yuk beri semangat dulu buat Dimas. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih. Boleh duduk. Hati-hati ada kabel pen nanti seorang-seorang lewatnya. Hati-hati. Dah. Sekarang Ibu akan bawa ya. Ininya sudah ada tadi yang perwakilan presentasi. Nanti yang lainnya juga sama akan presentasi ya. Presentasi ya. Sudah tahu nih presentasi ke depan. Apa yang anak-anak pelajari hari ini? Tadi anak-anak sudah belajar apa? Iya, apa? Mengantri. Lalu belajar apa lagi tadi yang presentasi ke depan? Bilangan berapa? 1 sampai 20. Bagus. Lalu apa lagi? Belajar apa sih ke depan? Ngapain ke depan, Teh?
Bisa? Ah, bisa. Yang ini bisa? Ngelamun wae Agatha bisa? Bisa. Duduknya ini biar. Sudah bisa ya tadi mengurutkan bilangan. Nih, kalau sudah mengurutkan bilangan, apakah anak-anak sudah paham materi hari ini? Dengan mengurutkan bilangan 1 sampai 20 sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, suaranya keluarkan sudah paham? Kalau ada yang tidak paham, apa yang harus anak-anak lakukan? Pintar bertanya ke ibu guru. Boleh nanti kalau ada di saat pembelajaran, aduh ibu saya lupa lagi, nanti tanya sama ibu guru ya. Nah, sekarang kita akan mengisi soal nih, ya. Mengisi soal apa? Mengisi soal evaluasi. Tadi anak-anak sudah ditanya sama ibu, bisa Bu. Nah, sekarang ibu coba, ibu bertanyanya dengan membagikan soal ya. Ibu bertanyanya dengan membagikan soal nih. Anak-anak isi sampai di mana bisanya ya. Sampai di mana bisanya. Nanti ibu guru tahu mana yang anak-anak kurang paham. Silakan keluarkan pensilnya dulu. Awas tadi pensilnya menggelinding. Kayak temannya Bahri tadi pada jatuh. Minta tolong diambil temannya. Boleh bertanya ke ibu guru, boleh bertanya ke teman satu kelompok, boleh juga ya. Ini mundur ke belakang, ini mundur ke belakang bacaannya nih punya siapa? Betul. Pada saat Madela punyanya nomor berapa tadi? 12. Yang berikutnya berarti jadi silakan kerjakan sebisanya dulu. Ada yang tulis nama dulu. Lalu lihat angkanya, ada yang gambar ya. Silakan kumpulkan di tengah-tengah. Namanya di depan. Ya, ibu ambil. Tadi Bu, aku ada yang belum mengerti. Kalau belum mengerti mengurutkan bilangan 1 sampai 20, yang harus anak-anak lakukan di rumah apa? Harus apa di rumah? Belajar. Selanjutnya nih, sampai ketemu besok nih. Besok nanti ibu guru akan bertanya lagi ke anak-anak nih. Sampai ketemu besok pagi. Besok pagi ibu guru bertanya ke anak-anak. Coba kelas 1 sebelum besok pagi, ibu ingin lihat wajahnya dulu. Senang hari ini? Tadi ibu lihat, oh iya, ada yang bawa pensil warna ya. Ada yang bawa pensil warna nih. Buat apa sih bu guru bawa pensil warna? Gak ada yang nanya ke ibu buat apa pensil warna. Nih anak-anak, pensil warna itu untuk apa? Untuk menggambar. Kalau di sini kita tidak menggambar, tapi
soal cerita. Yang soalnya bacaan boleh. Ayo 1 menit. Jadi ingin tahu perasaan hari ini bagaimana? Mau 1 perasaan boleh. Sudah? Oke, kelompok gini. Selesai. Dah. Bentar. Sip. Dah? Dah, waktunya habis. Kumpulkan. Perasaannya sudah dikumpulkan ya. Terima kasih. Duduk siap. Sudah dimasukkan alat tulisnya? Dimasukkan alat tulis. Oh, ini pinjam dari Bu Guru ya. Tadi anak-anak sudah ya. Kita sudah belajar 1 sampai 20. Sebelum pulang, apa yang harus anak-anak lakukan? Nah, siap? Mari ke depan untuk menepis lanjut. Sampai jumpa lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Apa kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam, baik Bu Rima. Iya, alhamdulillah ya, Bu ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Hari ini kita bertemu kembali ya, Bu ya. Tujuannya untuk berdiskusi mengenai kegiatan proses pembelajaran yang sudah tadi Bu laksanakan gitu. Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu Rima. Oke. Nah, Bu Siti, bisa tidak Ibu ceritakan ke saya nih, tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajarannya itu seperti apa dan bagaimana? Sesuai dengan perencanaan dan persiapan yang sudah saya lakukan, yang saya sampaikan tadi, di mana saya mengintegrasikan 3 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri di saat menanyakan perasaan murid. Nah, selanjutnya keterampilan berelasi saat murid melakukan permainan mengurutkan 1 sampai 20. Selanjutnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab saat murid mengerjakan LKPD sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Iya, selain itu nih Bu, ada lagi tidak? Bagaimana tuh pas saat proses kegiatannya gitu? Saat pembelajaran saya juga melaksanakan diferensi konten, di mana memberikan LKPD sesuai dengan kemampuannya. Jadi berdiferensiasi proses. Saya membantu murid yang membutuhkan bantuan dengan secara berkeliling dan menanyakan ke setiap kelompok, dan berdiferensiasi produk di mana adanya LKPD dan presentasi ke depan. Oke, jadi semua yang sudah Ibu persiapkan ada gitu ya, muncul tadi gitu ya. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu saat tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran gitu? Pertama sih saya ngerasa aduh gimana ya, dan deg-degan gitu ya Bu ya, karena kan kelas 1 nih, tapi saat saya melihat murid yang aktif, nah, dan bisa berkolaborasi serta paham menjadi materi yang saya berikan, jadi deg-degannya hilanglah, was-wasan gitunya, jadi
sedang lah, berjalan dengan lancar ya. Terlihat ya Bu ya tadi ketika saya observasi di kelas Ibu, saya mengamati proses pembelajaran di kelas Ibu gitu ya. Ibunya enjoy gitu ya, anak-anaknya juga menikmati atau aktif gitu ya, melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan gitu, yang sudah Ibu buat. Selanjutnya juga di sini saya akan menyampaikan catatan yang sudah tadi saya tuliskan. Jadi ketika tadi Ibu melaksanakan pembelajaran, saya observasi di kelas Ibu, saya juga mencatat nih Bu, ada beberapa hal. Yang pertama, kita sudah melaksanakan observasi kelas ya Bu ya. Melaksanakan praobservasi gitu ya, mohon maaf. Jadi sudah merencanakan pengembangan yang akan Ibu capai gitu ya. Terlihat di situ KSE-nya sudah ada, diawali dengan permainan gitu ya Bu ya, mengurutkan bilangan, anak-anaknya maju ke depan, menempelkan bilangan gitu ya. Kemudian adanya juga pembelajaran berdiferensiasi. Setiap siswa diberikan LKPD dengan konten yang berbeda, disesuaikan dengan kemampuannya gitu ya. Kemudian juga saat melaksanakan LKPD Ibu berkeliling gitu ya, menanyakan kemudian bagaimana gitu ya, ada anak yang tidak bisa Ibu berikan pelayanan gitu ya, Ibu berikan bimbingan gitu ya. Dan terus di akhir setelah sesi diskusi itu, anak-anak ada presentasi ke depan menyampaikan hasil kerja mereka gitu ya, secara perwakilan gitu ya Bu ya. Jadi secara keseluruhan sih saya menikmati gitu ya pembelajaran di kelas Ibu gitu ya. Lihat tadi anak-anaknya ada yang diskusi gitu ya. Nah selanjutnya nih Bu, pertanyaan saya, adakah plan B? Kan kemarin Ibu sudah merencanakan plan B. Apakah plan B yang sudah Ibu rencanakan itu dilakukan gitu? Saya lakukan Bu Rim untuk plan B-nya, di mana saya nih memprint out nih, karena kan takut ya listrik mati atau namanya anak SD ada infokus, takutnya kesenggol atau gimana, lepaslah itunya kabelnya. Nah jadi saya juga menyiapkan. Ya, yang kemarin ya Bu ya, yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah Ibu print out kan, Ibu bagikan gitu ya. Nah, apakah tadi nih Bu ketika proses pembelajaran ada kendala listrik tidak Bu? Alhamdulillah sih tidak. Cuma adalah kejadian sedikit anak itu nyenggol kabel nih sampai ketarik infokus dengan laptop nanya. Takutnya kan seperti itu ya kalau di kelas. Tapi alhamdulillah tidak ada kendala. Berarti plan B-nya nih yang sudah Ibu print out meskipun tidak digunakan, tapi tidak apa-apa, ini bisa jadi dokumen di kemudian hari, kemudian ini bisa disimpan gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian Ibu, tindak lanjut apa yang akan Ibu kembangkan di pembelajaran selanjutnya gitu? Untuk tindak lanjut, mungkin yang pertama saya, jika sekolah sudah selesai nih dari tahap pembangunan, karena kita masih pembangunan ya Bu, jadi saya akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas supaya pada saat permainan ruang anak itu tidak terbatas, jadi anak itu bisa bebas untuk bergerak. Selanjutnya untuk yang kedua, saya juga menggunakan pembelajaran diferensi dan KSE ini secara terus-menerus setiap pembelajaran, supaya pembelajaran itu lebih berpusat kepada siswa. Iya. Ada lagi Bu tindak lanjut dari yang akan Ibu laksanakan gitu di pembelajaran selanjutnya gitu? Oke, selanjutnya untuk strategi dan metode pembelajaran. Saya pernah nih melihat Bu Rima melaksanakan mode pelajaran SAFI, SAFI, somatik, auditori, visual, intelektual. Iya, itu. Oke, jadi Bu Siti akan melaksanakan 3 tindak lanjut. Hanya 3 atau ada lagi? Mungkin tambahan lagi Bu Rima ya. Tambahan lagi di sini saya akan merasa pembelajaran lebih student center ya, dimana untuk presentasi mungkin sini waktunya lebih lama lagi sehingga kemampuan murid lebih tergali lagi. Oke, saya catat ya Bu ya. Jadi ada 4 tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan gitu ya. Sangat bagus nih Bu tindak lanjutnya gitu ya. Nah dari proses pembelajaran tadi gitu,
adakah hasilnya gitu dari kegiatan proses pembelajaran tadi? Mungkin dari hasilnya saya dari LKPD ya Bu Rima ya, di sini ada penyampaian materi yang sudah saya sampaikan sehingga di situ terlihat kriteria pencapaian tujuan pembelajarannya. Sehingga di situ akan terlihat nih beberapa murid itu ada yang sudah tercapai atau ada yang belum tercapai sehingga akan melakukan kegiatan remedial. Oke, jadi Ibu sudah apa ya merekap gitu ya tadi berarti merekap nilai gitu begitu Bu? Oke, berarti pencapaian hasil anak gitu ya sesuai dengan kriteria pencapaian yang sudah Ibu susun. Nah, sebagian besar nih Bu, menurut Ibu dari proses pembelajaran tadi, apakah sebagian besar siswanya sudah paham gitu Bu dengan materi yang sudah Ibu berikan itu? Mungkin sini kalau saya lihat tadi ya secara garis besar hanya mengulang kembali kepada beberapa murid saja untuk di remedial, karena sebagian besar sih sudah terlihat dari hasil rekap nilai itu sudah tercapai. Oke, jadi Ibu akan mengulang hanya ke beberapa orang saja gitu ya, karena memang sebagian sudah sesuai gitu ya, sudah pada paham. Oke nih Bu, apa yang Ibu rasakan nih Bu setelah Ibu saya observasi nih setelah saya tadi masuk di kelas Ibu nih, saat saya ada masuk di kelas Ibu merasakannya gimana nih saat saya observasi gitu? Pasti ya deg-degan tuh nomor satu ya. takut muridnya itu merasa terbebani, aduh ada yang ngelihat saya nih apa, terus kadang aduh ada yang video nih, kadang anak takutnya itu lebih fokus melihat videonya daripada ke materinya, atau lebih fokus ke guru yang lain yang ada di kelas daripada kita ke materinya. Khawatirnya sih itu, tapi pas saat pembelajaran berjalan, alhamdulillah khawatir saya terhadap murid juga hilang, terus murid juga kelihatan nih dari wajahnya tidak merasa khawatir dan mereka itu merasa enjoy ya Bu ya. Oke, betul ya Bu ya, di sini saya tuh masuk ke kelas Ibu gitu ya, bukan untuk apa ya menilai Bu Siti benar atau salah mengajarnya gitu ya. Bu Siti kok ngajarnya gini enggak gitu ya Bu ya. Jadi tujuannya saya ini adalah untuk apa ya, memperbaiki gitulah ya. Kalau kita diskusi gitu ya, kemudian saya juga bisa belajar dari Ibu nih kayak tadi. Oh iya ya, di kelas bisa kayak gini nih, meskipun kita sekolahnya sedang direnovasi, kita belajar seadanya di balai gitu ya. Tapi tadi Bu Siti melaksanakan pembelajarannya rame, anak-anaknya aktif gitu ya. Jadi apa ya, saya juga bisa belajar dari Bu Siti. Kemudian tadi ada beberapa aspek yang akan dikembangkan oleh Bu Siti juga apa ya, bisa menjadi inspirasi lah gitu ya buat rekan-rekan yang lain gitu ya, sehingga kualitas pembelajaran di sekolah kita itu bisa lebih membaik gitu ya Bu ya. Nah ini tuh ada beberapa nih Bu dokumen yang harus diisi, yang harus diserahkan ke saya nih Bu terkait kan kita sudah melaksanakan observasi, pasca observasi, kemudian ada lembaran yang harus Ibu isi, ada di sini kalau tidak salah. Iya betul. Di sini ada lembarannya nih Bu yang harus Ibu isi nanti gitu ya Bu ya. Ada nih sudah saya persiapkan di map ini. Saya berikan kepada Ibu, silakan Ibu isi gitu ya. Kira-kira nih Bu dari lembar dokumen ini yang saya berikan ke Ibu, kapan bisa Ibu kasihkan ke saya? Kalau dilihat waktu mungkin besok aja ya Bu Rima ya, boleh. Saya mungkin baca dulu isinya apa, saya biar sedikitnya tergambar lagi. Oke, jadi biar ada gambaran ya Bu ya. Betul. Terus ada refleksi juga gitu ya. Oke Bu, sudah selesai nih kita diskusi hari ini. Terima kasih Bu Siti, saya diberikan kesempatan untuk masuk di kelas Bu Siti, melihat proses pembelajaran di kelas Bu Siti. Terima kasih ya Bu Siti. Ya, sama-sama Bu Rima.